Halo, kamu lagi dengerin pengalaman membaca buku dari para teman baca yang tersebar di seluruh Indonesia di channel YouTube Resensi Buku. Kalau misalnya kamu juga tertarik nih untuk menceritakan pengalaman membacamu, tulisin aja di kolom komen atau bisa DM langsung ke Instagram di @podcastresensibuku. Selamat mendengarkan. Halo teman-teman, kenalin aku Lucy. Di kesempatan kali ini aku mau nge-review buku You Do You yang penulisnya adalah Felix Sandro Ruby. Buku yang dirilis tahun 2020 ini pastinya udah nggak asing lagi bagi teman-teman semua karena udah booming banget, bahkan udah dinobatkan sebagai buku mega bestseller. Ada banyak sekali pembahasan menarik dari buku ini. Aku suka dengan bagaimana Ruby membuka pembahasannya, yaitu dengan mengupas soal berkenalan dengan diri sendiri. Hal yang dirasa sangat sulit dilakukan untuk sebagian besar populasi manusia saat ini ya teman-teman. Kita mungkin dapat mengenali dengan mudah orang-orang di sekeliling kita, entah itu orang tua, pasangan, dan sahabat, tetapi untuk mengenali diri sendiri, gak semudah itu. Ada beberapa bantuan pertanyaan yang diberikan penulis melalui buku ini untuk kita bisa gunakan dalam mengenali diri sendiri. Setelah berhasil mengenali diri sendiri, langkah selanjutnya adalah menemukan passion atau sering disebut juga dengan ikigai. Apakah ikigai adalah sesuatu yang pasti kamu suka? Iya, tapi suka aja nggak cukup. Ikigai sendiri adalah irisan dari hal yang kamu suka, hal yang kamu kuasai, hal yang bisa mendatangkan uang, dan hal yang dibutuhkan oleh masyarakat luas. Dan ini nggak harus satu, bisa beberapa hal sekaligus. Nah, setelah bertemu dengan ikigai kita udah mulai leluasa dong untuk mendesain hidup kita. Jadi, pembahasan di buku ini bergeser ke bagaimana cara mendesain hidupmu. Ketika mendesain hidup ini, kalau ternyata kamu ingin banting setir atau pindah ke bidang lain, jurusan lain, profesi lain, it's okay. Tapi buatlah strategi sebaik mungkin dari segi finansial, restu dari orang yang penting dalam hidup kamu, mental yang siap berpetualang, dan pastinya kamu harus berkomitmen memberikan yang terbaik apapun kesulitan yang akan dihadapi nantinya. Setelah mendesain hidupmu, saatnya kamu mulai bergerak memperjuangkan hal-hal yang ingin kamu gapai. Jadi pembahasan selanjutnya adalah tentang building your net worth. Jika kamu menginginkan kekayaan, it's okay, nggak ada yang salah dengan itu. Tapi yang harus dipahami adalah uang itu buah dari 3 net worth lain yang perlu dibangun bersamaan, yaitu kesehatan, skill, dan reputasi. Kunci membangun reputasi sendiri itu adalah karya, networking, dan personal branding. Buatlah karya sebagus mungkin yang bisa kamu banggakan, bangunlah koneksimu sendiri dengan baik dan sabar, di mana membangun koneksi ini tentu saja nggak sama dengan bertransaksi. Jadi lakukanlah dengan setulus mungkin. Berusahalah untuk memaintenance hubungan yang sudah ada. Selain itu, di buku ini juga diberikan cara membangun personal branding yang baik. Selanjutnya, di akhir buku ditutup dengan bahasan soal prinsip. Sangat penting untuk hidup dengan prinsip yang benar, jadilah orang yang memiliki growth mindset, yaitu orang yang merasa bahwa tantangan adalah cara mereka untuk bertumbuh. Gagal adalah bagian dari pembelajaran itu sendiri, dan sukses adalah tentang berproses perlahan untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Jangan menjadikan privilege sebagai alasan untuk tidak bertumbuh, dan yang terpenting, rutinlah menganalisa grafik pertumbuhan kamu. Itu dia sekilas mengenai isi dari buku You Do You ini. Ada beberapa kelebihan dari buku ini yang aku suka. Pertama, buat aku yang gak begitu suka keteraturan, statement penulis di awal yang mengatakan bahwa buku ini boleh dibaca dari bab mana aja, gak harus berurutan, gak harus baca semua bab, you do you tergantung kebutuhan kamu aja, ini tuh benar-benar bikin pembaca seperti aku tuh merdeka gitu, jadi gak ada rasa bersalah untuk skip-skip bagian tertentu. Selanjutnya, buku yang sampulnya dihiasi oleh doodle art ini, di setiap akhir babnya ada QR code, yang kalau kita scan, isinya adalah referensi-referensi materi yang dibahas di bab itu. Hal ini membantu banget untuk kita bisa lebih mendalami materi-materi yang dipaparkan.
Kelebihan lain yang dimiliki dari buku ini yaitu gaya penyampaian penulis yang begitu mengalir. Jadi kita sebagai pembaca itu merasa seperti benar-benar lagi dengerin penulisnya bicara, bukan lagi baca buku. Ditambah lagi di setiap ide yang diangkat, penulis ngasih contoh real yang kebanyakan dari pengalaman hidup beliau sendiri. Hal ini bikin buku You Do You terasa sangat hidup. Selain beberapa kelebihan itu, menurutku ada beberapa hal penting yang bisa diimprove dari buku You Do You. Yang pertama, pada halaman 57, penulis menyertakan diagram Ikigai yang salah pada salah satu irisannya, yaitu irisan antara what you can be paid for dan what the world needs, yang irisannya adalah vacation. Ini sepertinya typo, seharusnya tertulis vocation. Nah, di mana artinya ini berbeda jauh banget ya teman-teman. Yang terakhir, menurutku akan lebih baik kalau pada akhir buku ini ditambahkan closing statement yang mampu menyadur kembali makna You Do You itu sendiri. Penegasan ini bakalan membuat pembaca tergerak untuk langsung mempraktekkan isi dari buku ini. Buatku pribadi, buku ini memberikan inspirasi untuk tetap berani eksplor, bereksperimen, dan menggali potensi diri. Buku ini membuat aku sadar bahwa sebenarnya dinding pembatas untuk mengeksplorasi hal-hal yang aku kira rigid seperti profesi, itu sebenarnya nggak ada. Cuma ada dalam pikiranku aja. Selagi kita berani keluar dari zona nyaman dan kasih usaha yang total, nggak ada yang nggak mungkin, insya Allah. Buat teman-teman semua yang berusia 20-30 yang biasanya sedang berada dalam proses pencarian jati diri, buku ini aku rekomendasiin banget buat kamu baca. Sekian ulasan buku You Do You dari aku. Terima kasih udah mendengarkan. Bye-bye!